Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Penyerangan Panembahan Senopati ke Bangwetan bagian 1. Dengan kesaktian Panembahan Senopati meminang Retno Jumilah. Dikutip dari blog Agung Pambudi 72, Jumat 12 April 2013. Ki Jurumartani menjadi Patih Mataram dan bergelar Adipati Mandaraka. Panembahan Senopati mengirim surat kepada Sunan Giri untuk bertanya tentang kebenaran ramalan Sunan Giri tentang keberadaan Mataram yang akan menjadi kesultanan terbesar di Jawa. Ketika utusan Mataram sampai di Giri, Sunan Giri pun membaca surat Panembahan Senopati dan ia pun tersenyum dan berkata kepada utusan dari Mataram, "Sampaikan kepada Senopati, jika ingin membuktikan ramalanku, monggo nglurung atau menyerbu ke Bangwetan, Jawa Timur. Sudah dikariskan oleh Allah bahwa Raja Mataram kelak akan menguasai seluruh tanah Jawa." Utusan pun segera mohon pamit dan bergegas menuju Mataram. Dan sesampainya di Mataram, ia menyampaikan pesan dari Sunan Giri kepada Panembahan Senopati. Mendengar berita ini, Panembahan Senopati segera menghimpun prajurit dari Pati, Demak, Grobogan, dan sekutu-sekutunya untuk bersiap menyerang Bangwetan. Baik Panembahan Senopati dan Adipati Mandaraka teringat pesan Ki Ageng Pemanahan. Jika ingin menyerang Bangwetan, maka lakukanlah di bulan Muharram dan jangan melewati Gunung Kendeng. Maka berangkatlah pasukan yang cukup besar menuju Bangwetan, bersenjata lengkap dan dipimpin langsung oleh Panembahan Senopati. Petinggi Bangwetan pun mengetahui akan pergerakan dari pasukan Mataram ini. Pangeran Surbaya memimpin Bangwetan segera menghimpun kekuatan dari Tuban, Lamongan, Gresik, Lumajang, Pasuruan, Kediri, Blitar, Madura, Sumeneb untuk bersatu dan berkumpul di Japan, daerah di Jawa Timur, untuk menghadapi bala pasukan Mataram. Panembahan Senopati dengan berkuda telah sampai di Japan dan kedua pasukan telah berhadap-hadapan. Tinggal menunggu waktu saja, maka akan terjadi pertempuran yang dahsyat. Ketika sudah mau terjadi pertempuran, datanglah utusan dari Sunan Giri menyampaikan surat dari Sunan Giri. Utusan itu membacakan isi surat tersebut. Baik Panembahan Senopati maupun Pangeran Surabaya mendengarkan dengan seksama. Isi surat tersebut, melalui surat ini saya Kanjeng Sunan Giri memerintahkan kepada anak-anakku Panembahan Senopati di Mataram dan Pangeran Surabaya, keinginan kalian mau berperang saya tidak mengizinkan, sebab akan mengakibatkan banyak kematian, membawa kesengsaraan bagi rakyat kecil. Oleh sebab itu, sekarang kalian pilih isi atau wadah sesuai dengan pilihanmu masing-masing. Segera berdamai dan bersyukurlah kepada Allah. Lalu segeralah pulang kembali ke negaramu, karena ridho Allah engkau ditakdirkan mempunyai kekuasaan tinggi atau rendah. Terimalah takdir Allah itu. Panembahan Senopati kemudian berkata kepada Pangeran Surabaya, "Adi Surabaya, apa kemauanmu berkenaan dengan perintah Sunan Giri? Aku dan Adi disuruh memilih isi atau wadah. Adi pilih yang mana?" "Saya menurut saja." Panembahan Senopati mempersilahkan Pangeran Surabaya untuk memilih duluan. Maksudnya agar tidak terjadi disput lagi. Lawang sudah disuruh milih duluan kok. Selain itu, karena merasa lebih tua, maka yang lebih muda diberikan kesempatan lebih dulu.
Pangeran Surabaya menjawab, "Kakang Senopati, saya memilih isi saja, Kakang wadahnya." Panembahan Senopati pun rela dan ikhlas memilih wadah. Setelah masing-masing memilih, maka kedua belah pihak membubarkan diri dan pulang ke negeri masing-masing beserta seluruh bala tentaranya. Kemudian utusan Sunan Giri pun melaporkan hasil kepada Sunan Giri. Mendengar hasil yang telah diputuskan di antara kedua belah pihak, Sunan Giri pun berkata, "Ketahuilah, sudah pasti kehendak Allah. Panembahan Senopati memilih wadah itu memang sudah benar. Wadah itu melambangkan negara, adapun isi melambangkan orang-orangnya. Jika orang itu tidak menurut kepada pemilik negara, sudah pada tempatnya jika mereka diusir." Ramalannya tentang Panembahan Senopati makin menjadi kenyataan. Setelah pasca pemilihan wadah atau isi, jelas sekali Panembahan Senopati pemilik wadah, dan kekuasaan Mataram pun mulai berkembang. Pertama adalah Blora. Disampaikan surat dari Panembahan Senopati, jika tidak mau takluk maka terpaksa akan digempur. Bupati Blora pun akhirnya takluk kepada Mataram, mengingat daerah sekitarnya sudah takluk kepada Mataram. Setelah Blora, maka giliran Madiun. Namun Madiun berkeras tidak akan takluk, bahkan menjalin aliansi dengan Bang Wetan. Panembahan Senopati sangat menghormati Bupati Madiun karena Bupati Madiun mempunyai seorang putri, Retno Jumilah. Begitu menarik perhatiannya, maka ia ingin mempersunting sebagai istri. Oleh sebab itu ia ingin sekali tidak menggunakan kekerasan. Namun ternyata Madiun bersekutu dengan Bang Wetan. Retno Jumilah merupakan putri sulung Bupati Madiun dan berbeda dengan putri-putri lain. Ia senang sekali dengan ilmu kanuragan. Ia jagoan bermain tombak, keris, menunggang kuda. Pokoknya dia mahir dalam ilmu bela diri. Walau demikian, Retno Jumilah begitu ayu, begitu cantik, bentuk tubuhnya pun begitu proporsional. Retno Jumilah menerapkan syarat bagi laki-laki yang ingin mempersuntingnya, dan syarat yang dimintanya pun cukup berat. Apa saja syarat yang diminta dia? Ia hanya ingin dipersunting oleh lelaki yang sakti mandraguna dan berkuasa. Terkait dengan sakti mandraguna, sang calon harus tidak mempan oleh tikaman senjata pisau miliknya, alias kudu punya ilmu kebal. Kedua, orang tersebut adalah orang yang berkuasa, sehingga ayahnya sebagai mertua bisa menyembah atau menghormati calon menantunya. Dengan syarat kedua cukup berat. Lawang di mana-mana mantu ya harus menghormati mertua. Lah ini pengennya mertua yang menghormati mantu laki-laki. Dulu sebelum Panembahan Senopati menjadi raja, masih dipandang sebelah mata oleh Bupati Madiun. Sekarang setelah menjadi raja, Panembahan Senopati ingin mencoba tantangan tersebut. Namun repotnya Madiun bergolak, tidak mau tunduk di bawah kekuasaan Mataram. Apalagi Madiun di backup oleh kekuatan Bang Wetan, sehingga gempuran Mataram tidak begitu berhasil menundukkan Madiun. Telah 2 kali melakukan penyerangan, namun kedua-duanya kandas di tengah jalan. Selain prajurit Madiun dan Bang Wetan begitu banyak jumlahnya, peran Retno Jumilah pun cukup piawai dalam mengatur prajurit-prajuritnya. Panembahan Senopati meminta arahan dari Adipati Mandaraka alias Ki Juru Mertani, sang ahli strategi. Adipati Mandaraka mengusulkan agar Panembahan Senopati mengirimkan utusan ke Madiun dan menyampaikan pesan bahwa Panembahan Senopati menganggap Bupati Madiun sebagai ayahnya. Hal ini tidak menyalahi. Lawang Panembahan Senopati memang tertarik dengan putri sulung Bupati Madiun alias Retno Jumilah. Dan jika jadi ia mempersunting sang putri, tentu saja ia akan mempunyai mertua. Dan kedudukan mertua itu sama juga dengan seorang ayah.
Yang diminta menyampaikan adalah Nyai Adisara, seorang abdi dalem Mataram yang cantik dan molek, yang kira-kira akan menarik perhatian bagi seorang lelaki yang telah berumur. Perhitungannya Bupati Madiun bakalan tertarik dan Mataram akan mudah menguasai Madiun. Bupati Madiun begitu terpesona akan Nyai Adisara, abdi dalem Mataram walaupun telah berumur, namun semuanya masih kenceng molek. Nyai Adisara mengungkapkan bahwa Panembahan Senopati sudah menganggap Bupati Madiun sebagai ayahandanya. Sampaikan kepada Ananda Senopati, sesungguhnya aku tidak berniat memusuhinya. Permusuhan datang hanya dari para adipati dan Bupati Bangwetan. Begitu kata Bupati Madiun. Nyai Adisara begitu senang, namun ia tahan dulu. Nyai Adisara begitu senang, tapi tugasnya belum selesai 100%. Nyai Adisara tersenyum dan memohon kepada Bupati Madiun agar kakinya disiram air dan siramannya ditampung di bokor. Airnya akan digunakan untuk mandi dan minum. Bupati Madiun begitu terpesona dengan permintaan tersebut. Sekelas Panembahan Senopati kok mau minum air bekas cuci kaki Bupati Madiun, berarti sudah demikian menghormati Bupati Madiun. Ditambah lagi yang meminta Nyai Adisara. Ya, tambah senang saja Nyai Adisara berhasil melaksanakan tugasnya. Segera ia mengaturkan hormat dan tak lupa kerling mata serta senyum yang manis, memohon pamit untuk menyampaikan pesan kepada Panembahan Senopati bahwa Bupati Madiun setuju menganggap anak kepada Panembahan Senopati. Akibatnya cukup dahsyat, hampir separuh bala tentara Bangwetan meninggalkan Madiun. Tidak bakalan terjadi perang, pikir mereka. Madiun sudah menganggap anak untuk Panembahan Senopati. Jadi untuk apa tetap di Madiun? Tidak bakalan terjadi pertempuran. Sebagian lagi tetap tinggal di Madiun, menganggap ada yang tidak beres. Lawong sudah 2 kali kok Mataram mengempur Madiun, masa tiba-tiba damai? Apalagi ada Ki Jurumartani, sang ahli strategi. Jadi lebih baiknya tetap tinggal di Madiun untuk persiapan. Setelah berhasil menjalankan tugas yang dibebankan kepada Nyai Adisara, Ki Jurumartani meminta Panembahan Senopati ke Sunan Kalijogo, mohon diberikan baju Kyai Gundil atau Kyai Antakusuma. Apa itu baju Kyai Gundil atau Kyai Antakusuma? Apa keistimewaan baju Kyai Gundil atau Kyai Antakusuma itu? Ketika para wali songo sedang mendirikan Masjid Demak dan sedang berzikir di dalam masjid, tiba-tiba jatuh sebuah bungkusan dari atas, kemudian didekati oleh Sunan Kalijaga. Bungkusan itu berupa kulit kambing, pasujudan Kanjeng Rasulullah, dan kain pakaian Kanjeng Rasulullah. Oleh Sunan Kalijaga bahkan kain tersebut dibuat baju karena akan menjadi pakaian para raja yang berkuasa di tanah Jawa. Selain itu dipercaya pakaian ini akan membuat pemakainya sakti mandraguna, kebal terhadap berbagai senjata seampuh apapun. Segera Panembahan Senopati pergi menuju Kadilangu, bertemu Sunan Kalijogo untuk meminta baju Kyai Gundil alias Kyai Antakusumo. Sunan Kalijogo begitu senang menerima kedatangan Panembahan Senopati. Kedua orang ini masih ada hubungan saudara walau cukup jauh. Sama-sama ada hubungan dari terah kerajaan Majapahit. Sunan Kalijaga merestui langkah Panembahan Senopati dan memberikan baju Kyai Gundil atau Kyai Antakusumo kepada Panembahan Senopati. Panembahan Senopati mohon pamit
dan kembali menuju Madiun untuk mengempur Madiun. Ki Jurumertani alias Adipati Mandaraka begitu senang melihat Panembahan Senopati kembali ke Madiun dan berhasil mengenakan baju Kyai Gundil. Kondisi pasukan Madiun memang terpecah. Sebagian pasukan Bang Wetan sudah kembali ke daerah masing-masing. Jadi singkat kata, kekuatan pasukan Madiun cuma tinggal setengahnya saja. Pada pagi-pagi buta, pasukan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati mengamuk dan menyerang pasukan Madiun. Panembahan Senopati begitu gagah mengendarai kuda yang bernama Puspa Kencono, berbaju Kyai Gundil dan menggenggam tombak Kyai Pleret, mengempur di barisan depan layaknya seorang kapiten prajurit Madiun yang diperkuat pasukan Bang Wetan kocar-kacir terkena amukan Panembahan Senopati. Pasukan Madiun berusaha melukai kuda Panembahan Senopati. Berbagai sabetan pedang, tombak dan keris banyak melukai kuda Panembahan Senopati Puspa Kencono. Menjelang siang, kuda Panembahan Senopati luka parah dan akhirnya mati. Namun tetap Panembahan Senopati mengendarai kudanya itu dan ajaib layaknya zombie. Kuda itu menuruti kemauan tuannya. Berbagai tombak dan senjata tajam menghujani Panembahan Senopati, namun tidak terluka sedikit pun. Kejadian mengenai kuda Puspa Kencono yang sudah mati namun masih bisa berlari menuruti kemauan tuannya itu akhirnya diketahui oleh Ki Jurumartani. Apa yang akan dilakukan oleh Ki Jurumartani? Kuda Panembahan Senopati sejak siang tadi sudah mati. Namun menjelang sore baru Ki Jurumartani tahu dan menegur, "Ananda Senopati, kudamu itu sudah mati. Kenapa masih kau naiki?" Seketika kelojotan dan robohlah kuda Panembahan Senopati. Panembahan Senopati pun melompat, agak mangkel juga. "Paman, kudaku ini sudah mati dari siang dan baru roboh sekarang gara-gara paman tegur." Bupati Madiun terpaksa mengungsi dan meninggalkan keraton tempat semula ia berkuasa. Ia pun berkata kepada putrinya Retno Jumilah, "Anakku, ketahuilah sesungguhnya Panembahan Senopati mengempur Madiun hanya karena ingin mempersuntingmu. Ia berniat memilikimu. Anakku, balaslah sakit hati ayahandamu ini atas kelakuan busuk Panembahan Senopati itu." Bupati Madiun melepaskan keris pusakanya yang terselip di pinggang kepada anaknya Retno Jumilah. "Jika kamu bertemu dengan Panembahan Senopati, seranglah ia dengan keris pusakaku ini, Kyai Gumarang. Ia akan menemui kematiannya jika terkena tusukan keris pusakaku ini." Begitu kata Bupati Madiun kepada anaknya. Retno Jumilah terharu dan ia bertanya kepada ayahandanya, "Ayahanda, apakah ayahanda akan meninggalkan Ananda sendirian di Madiun ini?" Terharu Bupati Madiun atas pertanyaan anaknya itu, dan ia pun berkata, "Hanya dengan cara ini kita bisa membalas sakit hati terperdaya oleh siasat Panembahan Senopati, anakku." Apakah Retno Jumilah bisa mengemban misi yang diberikan oleh ayahandanya Bupati Madiun dan berhasil menusuk keris Kyai Gumarang di tubuh Panembahan Senopati? Retno Jumilah ini memang wanita yang sangat cantik, namun mempunyai kriteria yang cukup nyeleneh tentang calon suaminya. Lelaki yang diinginkannya harus tidak mempan terhadap sayatan pisau cukur yang ia punyai. Dan lelaki itu yang bakal jadi calon suaminya itu harus disembah oleh orang tuanya. Panembahan Senopati mengetahui hal ini dan ia merasa memang jodohnya adalah Retno Jumilah. Seolah sudah menjadi suratan takdir bagi Panembahan Senopati dan Retno Jumilah. Panembahan Senopati memasuki Balai Kadipaten Madiun
dan Retno Jumilah mengetahui hal itu, dan ia pun menghadang Panembahan Senopati. Retno Jumilah menggenggam sebuah tombak di tangan kanannya, pedang di tangan kirinya, dan keris Kyai Gumarang diselipkan di pinggangnya. Dengan mengerahkan tenaga dalamnya, Retno Jumilah menghujamkan tombak ke dada Panembahan Senopati. Tapi bagai membentur besi, dada Panembahan Senopati kebal akan tombak. Malah Retno Jumilah terdorong mental ke belakang. Ia pun tidak kalah akal, langsung disambung pedang, dan sekuat tenaga ia tebas leher Panembahan Senopati. Kembali tebasan Retno Jumilah tidak membawa hasil. Retno Jumilah mangkel benar, dan ia pun berkata, "Memang kau seorang dikjaya, Panembahan Senopati. Namun apakah engkau masih bisa kebal dengan keris Kyai Gumarang, pusaka ayahku ini?" Retno Jumilah telah mencabut keris Kyai Gumarang, dan ia telah siap akan menghujamkan keris itu ke tubuh Panembahan Senopati. Panembahan Senopati tersentak melihat keris Kyai Gumarang. Ia merasa keris ini bukanlah main-main. Ia agak menjaga jarak. Panembahan Senopati pun berkata kepada Retno Jumilah, "Dinda Retno Jumilah, sesungguhnya aku begitu sayang padamu." Retno Jumilah pun bertambah marah dan berkata, "Apa maksudmu Panembahan Senopati? Setelah apa yang kau lakukan terhadap keluargaku, setelah engkau porak-porandakan Madiun, masih bisakah kau berkata sayang?" Panembahan Senopati pun berkata, "Jelas aku sungguh-sungguh sayang padamu dan mencintaimu, sehingga persyaratan yang engkau tetapkan untuk mempersuntingmu akan aku lakukan. Persyaratan yang engkau tetapkan untuk mempersuntingmu akan aku lakukan. Sebagaimana engkau ketahui, Sunan Giri telah meramal bahwa aku dan keturunanku akan bertakhta selaku penguasa tanah Jawa. Hanya dengan inilah persyaratan ayahandamu selaku mertuaku akan menyembahku selaku raja tanah Jawa. Baju yang kukenakan ini adalah baju Kyai Antakusuma, pemberian Kanjeng Sunan Kalijogo. Siapapun yang menggunakan baju ini akan bertakhta selaku raja menguasai segenap tanah Jawa." Retno Jumilah tertegun dengan penjelasan Panembahan Senopati. Ia berusaha mencerna semua perkataan Panembahan Senopati, dan ia merasakan bahwa semua penjelasan yang diberikan Panembahan Senopati benar adanya. Tidaklah mungkin baginya mencari calon suami kecuali seorang raja, karena ayahandanya adalah seorang Adipati Madiun. Siapa lagi yang bisa membuat ayahandanya takluk kecuali seorang raja? Tapi masih ada yang mengganjal di batinnya. Bagaimana dengan nasib ayahandanya yang sedang lari dari kejaran Panembahan Senopati? Seolah Panembahan Senopati mengetahui apa isi hati Retno Jumilah. Ia pun berkata, "Dinda Retno Jumilah, jika keluarga dan ayahandamu yang menjadi beban pikiranmu, sebagai tanda kasih sayangku padamu, aku sanggup mengembalikan jabatan ayahandamu selaku Adipati Madiun. Walaupun demikian, selaku Adipati, ia tetap harus menghaturkan sembah kepadaku selaku Raja Tanah Jawa. Bukankah aku telah penuhi persyaratan agar bisa meminangmu, Dinda Retno Jumilah?" Perkataan Panembahan Senopati begitu menusuk relung kalbu hati Retno Jumilah. Ia pun seolah berkata pada dirinya sendiri, seolah ia tidak ada rasa hormat kepada calon suaminya yang telah dengan ikhlas berjuang untuk mendapatkan cintanya. Haruskah ia menghujamkan keris pusaka Kyai Gumarang pada tubuh calon suaminya yang kemungkinannya hanya satu-satunya? Tentu tidak. Hati kecilnya berkata, sungguh bodoh dan tidak tahu sopan santun menghunus keris di depan calon suami. Tidak terasa Retno Jumilah melepas keris pusaka Kyai Gumarang. Keris itu pun terjatuh
dan segera Panembahan Senopati mengambil keris Kyai Gumarang itu. Retno Jumilah lunglai dan ia pun baru tersadar bahwa masih ada satu persyaratan lagi sebelum Panembahan Senopati bisa memperistrinya. Ia pun menguatkan diri dan berkata, "Panembahan Senopati, jika engkau tidak mempan oleh tikaman dan sayatan pisau cukurku, maka aku bersedia menjadi istrimu." Panembahan Senopati tersenyum dan berkata, "Silahkan Dinda Retno Jumilah, pilih bagian mana yang ingin engkau sayat dengan pisau cukurmu itu." Bagi seorang dara yang mengamuk, Retno Jumilah pun menyayat-nyayat tubuh Panembahan Senopati. Kulit Panembahan Senopati tidak terluka, boro-boro terluka, tergores pun tidak. Retno Jumilah pun menyerah. Semua persyaratan yang dia minta kepada calon suaminya ini telah terpenuhi. Retno Jumilah pun sadar bahwa memang sudah jalannya takdir Allah, bahwa suaminya adalah Panembahan Senopati. Retno Jumilah pun berkata, "Panembahan Senopati, memang engkau layak menjadi suamiku. Sudah suratan takdir Gusti Allah bahwa engkaulah yang dikirim menjadi suamiku." Akhirnya Retno Jumilah pun diambil menjadi istri oleh Panembahan Senopati. Pagi harinya di hadapan para prajurit dan para bupati diumumkan bahwa Retno Jumilah telah menjadi istri baru dari Panembahan Senopati. Tindakan Panembahan Senopati ini melukai hati Adipati-Pati, yaitu Adipati Pragola I. Demikian kisah penyerangan Panembahan Senopati ke Bangwetan bagian 1. Dengan kesaktian, Panembahan Senopati meminang Retno Jumilah. Kita nantikan bagian selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.